Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Veteran Siti dengan NIM 1020242002. Di mana saya akan menjelaskan uji statistik, uji persen per momen, uji Superman rank. Uji Superman rank, uji Superman digunakan untuk menguji hipotesis korelasi dengan skala pengukuran nominal ordinal. Dalam uji Superman rank, skala untuk di kedua variabel akan dihasilkan dapat berasal dari skala yang berbeda. Dikorelasikan dengan skala numerik atau sama dengan skala ordinal dikorelasikan dengan data ordinal, data yang akan dikorelasikan. Uji korelasi permanent adalah uji yang bekerja skala ordinal yang berjenjang atau ranking atau bebas distribusi. Besarnya hubungan antara dua variabel atau derajat hubungan yang mengukur korelasi berpangkat disebut koefisien korelasi berpangkat, korelasi berjenjang, korelasi berurutan, atau korelasi bertingkat. Uji permanent berbeda dari korelasi produk momen person di mana sumber data yang variabel dikorelasikan harus sama, yaitu data interval atau rasio, dan harus berdistribusi normal. Maka korelasi range Superman data akan dikorelasikan berasal dari sumber data yang tidak sama. Jadi data yang akan dikorelasikan akan data ordinal dan variabel harus didistribusikan normal. Korelasi permainan digunakan untuk meningkatkan hubungan antara menguji signifikan hipotesis asosiatif bilangan masing-masing variabel yang dihubungkan dengan datanya berbentuk ordinal dan sumber data yang variabel tidak harusnya sama. Dalam hal korelasi permainan disimbolkan dengan RS atau tidak, terkadang juga ditulis dengan rho. Tujuan analisisnya untuk pertama melihat tingkatan kekuatan hubungan dua variabel, melihat arah, melihat apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak. Untuk nilai tingkat kekuatannya 0,00 sampai 0,25 hubungan sangat lemah, 0,26 sampai 0,50 hubungan cukup, 0,51 sampai 0,75 hubungan erat, 0,76 sampai 0,99 hubungan sangat kuat, 1,00 sempurna. Untuk kriteria arahnya, arah korelasi dilihat pada angka koefisien korelasi sebagai tingkat kekuatan. Korelasi besar nilai koefisien korelasi tersebut antara +1 tambah dengan -1. Jika koefisien korelasi positif, maka hubungan kedua variabel dikatakan searah. Maksud dari hubungan searah adalah jika variabel X meningkatkan, variabel Y juga meningkatkan, sebaliknya koefisien korelasi negatif berhubungan dengan variabel tersebut searah. Tidak searah artinya jika variabel X maka variabel Y akan menurun. Untuk signifikannya, kekuatan arah korelasi atau hubungan mempunyai arti jika hubungan antara variabel tersebut benar signifikan. Dikatakan ada hubungan signifikan, hasil perhitungan lebih kecil dari 0,5 atau 0,1, sementara itu jika signifikan lebih besar dari 0,05 atau 0,01, maka hubungan antara dua variabel dapat dikatakan dengan signifikan atau tidak berarti. Untuk soal kasusnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua hasil ujian matematika peringkat. Hasil ujian fisika dari 6 siswa, data perangkat mereka sebagai berikut. Untuk tabelnya terdapat yang dimana rumusnya RS sama dengan 1 dikurang 6 sigma D pangkat 2 per N dikali N pangkat 2 kurang 1. Untuk pembahasannya, yang dimana RS sama dengan 1 dikurang 6 kali 6 per 6 kali 6 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 36 per 6 kali 35 sama dengan 1 dikurang 36 per 210 sama dengan 1 dikurang 0,1714 sama dengan 0,8286. Baik, kita akan membahas penyajian data, jenis data, cara penyajian data. Untuk histogram adalah dalam bidang statistik yang mempresentasikan grafis dalam proses frekuensi intervista piksel dalam bentuk grafik batang yang mewakili suatu kurva data. Histogram bentuk sama dengan grafik diagram batang. Namun batang-batangnya dalam histogram saling berhimpitan. Untuk membuat penyajian data histogram diperlukan sebuah data tunggal, lalu menjadikan data kelompok, lalu gambar histogram yang dimana sumbu X sebagai interval kelas. Poligon, grafik yang menghubungkan nilai tengah tiap posisi atas yang bertekanan dengan nilai tengah jarak frekuensi mutlak masing-masing. Perbedaan antara histogram dengan poligon frekuensi adalah histogram menggunakan batas, sedangkan poligon menggunakan titik tengah. Grafik histogram berwujud segi empat atau merupai diagram batang, sedangkan poligon berwujud garis atau kurva yang saling berhubungan satu sama lain. Bila pada titik tengah histogram dihubungkan dengan garis dan batang-batangnya dihapus, maka akan diperoleh poligon frekuensi.
Untuk OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Untuk data yang disusun dalam bentuk distribusi frekuensi kumulatif kurang dari grafiknya berupa OGIF positif, sedangkan untuk data disusun bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, grafiknya berupa OGIF negatif. Untuk diagram garis yang pertama sering digunakan juga peta garis atau kurva, merupakan bentuk penyajian yang paling dipakai dalam berbagai laporan perusahaan maupun penelitian ilmiah. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data statistik yang diperoleh berdasarkan pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan. Piktogram adalah penyajian data yang bentuk gambar dari simbol mewakili sejumlah tertentu dari suatu objek atau nilai. Cara menggunakan ikon atau gambar kecil mudah dipahami terutama oleh anak-anak untuk prestasi yang ingin cepat tangkap oleh audiens. Contoh, jika gambar 1 melambangkan 5 pasien, maka 3 gambar berarti adalah 15 pasien. Satu gambar setengah berarti 2,5 pasien. Untuk box plot adalah cara penyajian data secara visual yang menunjukkan sebaran data termasuk nilai minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga, nilai maksimum. Untuk box plot sangat berguna untuk melihat pusat data, sebaran data, outlier, dan apakah simetris atau tidak. Soal kas diberikan untuk ujian matematika dari 11 siswa sebagai berikut. Untuk datanya terdapat di atas. Buatlah box plot dari data tersebut. Nilai minimum, apakah terdapat outlier dalam data tersebut. Untuk langkah pertama, urutkan dulu data tersebut. Langkah kedua, tentukan nilai penting. Untuk minimumnya sama dengan 65, maksimum 100. Median atau Q2-nya nilai tengah sama dengan nilai ke-6 85, Q1 median dari tengah atas bawah, data bawah yaitu 75, Q3 median setengah dari atas yaitu 90. Jadi nilai minimumnya sama dengan 65, Q1-nya sama dengan 75, mediannya 85, Q3 sama dengan 90, maksimum sama dengan 100. Nilai di luar rentang 5, 2,5, 112,5 dianggap outlier. Sebuah data berada di 65 dan 100 sama dengan tidak ada outlier. Entry data, instrumen penelitian. Instrumen penelitian alat-alat yang diperlukan untuk digunakan mengumpulkan data, perbedaan antara alat-alat penelitian metode kualitatif dengan yang metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yang menjadi instrumen penelitian adalah penelitian yang sering disedangkan. Untuk penelitian kuantitatif, instrumen dapat penelitian menjadi perangkat bebas yang dapat digunakan dalam penelitian sepenuhnya. Berikut adalah tabel terkait metode penelitian instrumen data. Untuk instrumen penelitiannya, ini untuk langkah-langkahnya. Yang pertama, memanggil SPSS dengan cara-caranya. Untuk yang pertama, kedua, ketiga, ini langkah-langkahnya. Dan di sini kita akan membahas soal kasus. Seorang penelitian ingin mencatat data jenis kelamin dan nilai 5 siswa dalam SPSS. Berikut adalah data yang perlu dimasukkan. Yang dimana yang datanya itu laki-laki sama dengan 1, perempuan sama dengan 2. Yang pertama, buka SPSS dan buat file baru, masukkan ke tab variable view, lalu isi sebagai berikut. Nama adalah nama variabel, tipe pilih string untuk sama, numerik untuk tinggal lainnya. Klik tombol dan masukkan 1 sama dengan laki-laki, 2 sama dengan perempuan. Pindah ke tab data view lalu masukkan data. Setelah data masuk, kamu bisa membuat frekuensi atau analisis statistik dari variabel yang ada. Misalnya klik analis, deskriptif statistik, dan frekuensi atau deskriptis. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih, selamat siang.